Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dosa besar yang ke-8 adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedurhakaan yang paling rendah. Jenis atau batas seorang anak dikatakan telah durhaka kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā." Dan apabila telah menginjak usia senja salah satu ataupun kedua orang tuamu di sisimu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan uff kepada keduanya, dan jangan pula engkau menghardik keduanya. Diterangkan oleh para ulama bahwa kata uff, kata membantah, membangkang perkataan maupun perintah orang tua dengan mengatakan ataupun yang sejenisnya, itu adalah kadar pembangkangan yang paling rendah. Maka siapa saja di antara putra-putri, di antara muslimin dan muslimah yang pernah diperintahkan, yang pernah mendengar kata-kata orang tuanya, kemudian merespon, menjawab kata-kata tersebut dengan mengatakan dengan perkataan yang sejenis dengan itu, maka sungguh dia telah melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Dan perlu diketahui bahwa durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Maka beliau mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik ketika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar yang pertama, dosa besar yang paling besar adalah melukai hak Allah, melanggar hak Allah, menyelewengkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah namun meniatkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan syirik. Itulah dosa besar yang paling besar yang pertama. Dan setelah itu dosa besar yang kedua adalah menciderai, melanggar hak kedua orang tua, durhaka kepada orang tua. Dan telah dijelaskan dalam ayat tadi bahwa kadar durhaka yang paling rendah adalah ketika seorang anak membantah perkataan maupun perintah orang tuanya dengan sekedar mengatakan Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi siapa saja yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun," tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya, wala mannan, dan tidak pula masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain, wala mudminu khamrin, dan tidak pula akan masuk ke dalam surga pecandu minuman keras. Ketiga golongan tersebut diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, barulah setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak bertaubat, artinya mereka meninggal dunia dengan membawa dosa-dosa tersebut, di antaranya adalah dosa kedurhakaan kepada orang tua, maka mereka akan menjadi penghuni neraka, wal'iyadu billahi min dzalik. Naam. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa dalam Al-Quran ada 3 perintah
ada 3 perintah yang disandingkan, digabungkan, disebutkan beriringan dengan 3 perintah yang lainnya. Ada 3 perintah disebutkan secara beriringan dengan 3 perintah yang lainnya, di mana masing-masing perintah itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melaksanakan pasangannya pula. Yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah firman Allah, wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 atau sepasang perintah tersebut adalah perintah yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang taat kepada Allah dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka dia tidak dinilai sebagai hamba yang taat. Dan yang kedua adalah firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. 2 perintah tersebut adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Siapa saja yang hanya melaksanakan salah satunya, maka dia tidak dinilai telah melaksanakan perintah tersebut. Dan yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Itu adalah sepasang perintah yang harus dilaksanakan dua-duanya. Seorang hamba harus bersyukur kepada Allah, harus taat kepada Allah, harus menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Namun selain itu kita pun harus bersyukur, harus berterima kasih, harus taat, harus patuh kepada kedua orang tua kita. Perintah apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita harus kita laksanakan, kita jalankan dengan baik selama perintah itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal apa saja yang membuat orang tua kita ridho, orang tua kita senang, orang tua kita nyaman, kita harus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan hal tersebut. Dan sebaliknya, hal apa saja yang membuat orang tua kita merasa terganggu, merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, kita harus benar-benar menjauhi perbuatan tersebut agar kita tidak termasuk hamba-hamba yang durhaka kepada orang tua kita. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab. Jika kamu mau, silahkan sia-siakan saja pintu surga tersebut. Aw ihfadhu. Namun jika kamu mau, jagalah dengan baik pintu surga tersebut. Artinya bahwa orang tua kita selama beliau berdua masih ada di tengah kita, masih ada di hadapan kita, masih sehat walafiat walhamdulillah, maka itu adalah kesempatan kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya dengan berbakti kepada keduanya. Begitu pula setelah orang tua kita meninggal, tetap ada kesempatan di sana bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara mendoakan, memintakan ampun atas dosa-dosanya, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan amal-amal soleh tersebut, dan itu menjadi sebab insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah. Namun sebaliknya, jika kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut, maka kita akan menjadi hamba yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan thalathu da'awatin, ada 3 doa mustajabat yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, tidak diragukan lagi 3 doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi, orang yang tersakiti, orang yang terkurangi hak-haknya. Orang seperti itu ketika berdoa kepada Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka berada dalam situasi yang sulit, jauh dari kerabatnya, membawa perbekalan yang terbatas. Maka ketika orang itu berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladih, dan doa orang tua untuk anak-anaknya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang tua kita memiliki doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
Maka jika kita mengharapkan doa kebaikan dari orang tua kita, tentunya kita pun harus berbuat baik, harus berbakti kepada orang tua kita. Dan sebaliknya, jika kita menjadi putra putri yang durhaka kepada orang tua, maka bisa jadi orang tua akan tidak sabar, akhirnya akan mendoakan kita dengan kecelakaan, kerugian di dunia dan di akhirat. Wal'iyadu billahi min dhalik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.